Selamat datang kepada saudara-saudara sekalian, semua umat-umat Tuhan yang sudah memberikan kesempatan dan waktu juga untuk mempelajari firman Tuhan pada siang ini. Baik, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dan doa buka akan dibawakan oleh Brigita Warau. Mari kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kemuliaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah yang masih Engkau percayakan bagi kami. Di saat ini Tuhan, kami seberapa yang ada, anak-anak-Mu Tuhan, rindu untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mau berbicara kepada kami Tuhan lewat Pastor Pitoy. Biarlah setiap perkataan yang dikeluarkan olehnya Tuhan, itu hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Biarlah kami sebagai pendengar Tuhan, kiranya Engkau memberikan kebijaksanaan Tuhan, hikmat akal budi, agar kami Tuhan bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, dan melainkan kami dapat menjadi pelaku firman. Terima kasih banyak Tuhan, kami mau serahkan Bible study kami saat ini ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Brigita telah membawakan doa buka. Baiklah saudara-saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Terlebih mari kita berdoa dalam hati agar seluruh perangkat yang kita gunakan, Pendeta Roy juga khususnya yang akan membawakan materi pada siang ini dapat berjalan dengan baik, agar kita juga dapat mengerti, dan minta tolong agar semua berdoa dalam hati agar supaya jaringan dan koneksi pada siang ini dapat berjalan dengan baik sehingga kita bisa menerima penuh dengan berkat pada siang ini. Baiklah, waktu dan tempat kami berikan kepada Pendeta Roy untuk membawakan materi kita pada siang ini. Shalom saudara-saudara sekalian, bisa dengar suara saya? Bisa, Pendeta. Oke, terima kasih. Kita bersyukur bahwa kita bisa bersama lagi ya saudara-saudara, dan saya harap saudara mengikuti KKR kita yang sudah dimulaikan tadi malam dan sebentar malam ya. Ini sangat berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas sejauh ini, selama ini, sehubungan dengan nubuatan Daniel dan Wahyu. Saya mau mulai dengan kuis yang saya berikan. Ada nggak yang sudah menghitung secara pasti bahwa kalau angka 1 sampai 36 ditambahkan jumlahnya 666? Ada yang bisa angkat tangan untuk menyatakan bahwa sudah dilakukan dan benar jumlahnya 666. Saya lupa bahwa itu adalah pertanyaan yang saya kasih ya sekitar hari Kamis kalau nggak salah. Saya lupa tanya hari Jumatnya. Ada yang sudah menghitung? Dari tim juga ada? Sudah? Ya, sudah. Gimana Edson? Berapa jumlahnya? 666. 1 sampai 36 kita jumlahkan. Tepat sekali. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih. Saya hanya dengar katanya, saya nggak buktikan. Ya, saya pengen saudara-saudara yang buktikan sendiri. Ya, inilah angka dari Babylon ya, 6 kali 6, 36. Dan itu dibikin seperti diagram, baik secara vertikal maupun horizontal, dan bahkan diagonal, dijumlahkan itu 666. Dan tabel ini adalah simbol daripada penyembahan kepada dewa matahari ya, yang merupakan dewa utama di Babel. Namanya Dewa Marduk. Ada 36 dewa yang disebutkan. Dan demikian setiap 10 derajat bisa dibilang ya, setiap 10 derajat maka ada satu dewa. Ya, saudara-saudara, itu juga sebabnya kenapa kita ada 360 derajat dalam satu lingkaran. Sekedar latar belakang bahwa simbol-simbol Babel itu masih nyata sampai saat ini di dalam kehidupan kita. Ya, saudara-saudara. Saya juga ingin menunjukkan bahwa simbol Babel ini sangat nyata ya, ada saudara-saudara bisa dibilang sangat nyata di dalam kehidupan di atas dunia ini. Baiklah saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita
Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersukacita, bersyukur, karena kami berkesempatan ya Tuhan, untuk sekali lagi merenungkan Taurat-Mu, firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Saat ini kami sangat membutuhkan hadirat Tuhan dengan mencurahkan Roh Kudus bagaimana Kau janjikan kepada kami, dan biarlah kami diberikan hati yang rendah, hati yang mau mendengarkan dan menurut sabda Tuhan, dan menjadi tanah yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, kita akan lanjutkan pelajaran kita dari Daniel 2. Masih begitu banyak pelajaran yang sangat indah dan penting yang disampaikan dari gambaran patung Daniel 2. Ada ekspresi yang mengatakan bahwa lukisan atau gambar berbicara, menceritakan 1000 kata. Ya, jadi Tuhan menggunakan simbol untuk menyatakan keselamatan yang sedang Dia rencanakan, yang sedang Dia lakukan. Ya, saudara-saudara, dan sekarang kita mengerti dengan lebih jelas perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Matius 13. Kita belum sempat baca, maka saat ini saya mengundang saudara untuk membuka Matius pasal 13. Ya, apa hubungannya Matius 13 bagi saudara-saudara yang mungkin tidak sempat ikut presentasi hari Jumat? Saudara bisa lihat di sana, nanti secara detail sudah di-upload, ya. Tapi saat ini saudara-saudara, ya, secara ringkas bahwa keempat kerajaan, ya, mulai dari Babel, Media Persia, kemudian Yunani, dan kemudian Roma, 4 kerajaan ini sebenarnya juga melambangkan 4 jenis tanah yang ada, yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat ya, saya meringkaskan apa yang sudah kita pelajari, bahwa Babel adalah zaman di mana tanah yang berbatu-batu dalam sejarah umat Tuhan. Iya, saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan, ini bukan sejarah dunia, tapi ini adalah sejarah umat Tuhan. Jadi jangan tanya, kenapa nggak ada Genghis Khan? Kenapa kekaisaran Ming yang sangat besar, yang lama berkuasa, kenapa nggak ada? Saudara, ini bukan sejarah setiap negara, tapi ini adalah sejarah daripada umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan. Dan ketika ada negara-negara adidaya di atas dunia ini tentunya mempengaruhi umat-umat Tuhan, maka baik secara positif maupun secara negatif, maka tentunya inilah yang menjadi perhatian daripada Tuhan, saudara-saudara. Dan Tuhan sengaja menempatkan umat Tuhan di Timur Tengah, karena ini adalah pertemuan dari segala bangsa, dari segala benua besar yang ada di atas dunia ini. Afrika, Eropa, Asia, 3 benua besar yang bisa dibilang ada di atas dunia, yang merupakan old world istilahnya, ya, dunia yang lama, ya, bisa dibilang sebelum dunia berpindah dari dunia yang lama ke dunia yang baru di benua Amerika. Tapi awalnya dunia yang lama, dunia kuno itu adalah pertemuannya bisa dibilang di tengah-tengah, adalah di Timur Tengah, saudara-saudara. Ini sebabnya kita memahami kenapa Tuhan memanggil keluar Abraham dari Mesopotamia untuk pergi dan tinggal di tanah Kanaan. Ya, saudara, umat-umat Babel kita dapati di dalam Kejadian pasal 9, ya, 10 dan 11, ya, tentang Nimrod. Mereka, ya, pergi mencari tempat di mana mereka boleh membangun kota, ya, dan disitulah dibangun kota Babel, supaya mereka tidak terserak ke seluruh dunia. Tapi ternyata Tuhan punya rencana jauh lebih luar biasa. Dan Tuhan punya rencana, itulah yang terjadi, saudara. Ya, manusia berusaha untuk melawan apapun. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan itulah yang akan terjadi, saudara-saudara. Ya, karena ini
kita bisa bilang bahwa campur tangan Tuhan di dalam sejarah manusia menyatakan bahwa pada akhirnya ya kekuasaan Tuhan yang akan menang di atas dunia ini. Ini suatu pelajaran yang saya dan saudara harus terima dan mengerti, bahwa mari kita berpihak kepada Tuhan, karena pada akhirnya pemenangnya dalam pertarungan antara Tuhan dengan setan ini adalah Tuhan yang akan menang pada akhirnya. Saudara-saudara, kita sudah lihat bahwa pada zaman Babel, umat Tuhan sudah begitu menjadi agama yang formalitas, dan Tuhan sudah ingatkan kepada mereka, kalau mereka tidak berubah dan bertobat, maka mereka akan dibuang ke Babel. Tapi mereka tidak mendengarkan apa yang Tuhan telah sampaikan. Maka di zaman Babel bisa dibilang ya, umat-umat Tuhan akhirnya dibuang sebagai manifestasi dari pelanggaran demi pelanggaran berabad-abad lamanya, dan kesabaran Tuhan berabad-abad lamanya yang tidak dihargai. Pada akhirnya Tuhan harus mengizinkan mereka dibuang ke Babel, dan selama 70 tahun mereka di Babel. Itulah satu gambaran tanah yang benih yang jatuh di pinggir jalan. Ya, umat-umat Tuhan tidak percaya kepada firman Tuhan, tidak mau menerima dan menuruti firman Tuhan. Inilah yang digambarkan oleh jenis tanah yang pertama. Tapi marilah kita pergi ke dalam Matius pasal 13, supaya kita bisa mempelajarinya dengan detail dan melihat sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak lihat dan pikirkan, ya saudara-saudara. Di dalam Matius 13, ayat 1, dikatakan pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Ketika sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Sebelum saya lanjutkan dengan pengertian daripada arti perumpamaan itu, saudara-saudara, ya, di sini Yesus mengatakan bahwa umat-umat Tuhan, ya, pada zaman Yesaya telah begitu mendebal hatinya, sehingga walaupun mereka melihat, mereka tidak melihat, walaupun mereka mendengar, mereka tidak mendengar, ya, mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan kita sudah lihat, ya, zaman Yesaya, zaman Hosea, satu zaman, saudara. Dan umat-umat Tuhan, kita sudah pelajari sebelumnya, ya, saya nggak tahu kalau saudara ikut seri yang sebelumnya, bahwa di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal aku. Dan kita lihat di dalam buku Yesaya bahwa mereka berbakti, beribadah dengan luar biasa secara lahiriah, iya, tapi mereka jauh daripada Tuhan.
Itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Mengapa hati mereka jauh daripada Tuhan? Karena ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran manusia. Agama sangat mungkin jatuh ke dalam jebakan dari yang namanya formalitas dan rutinitas dan kebiasaan. Sehingga kehilangan kekuasaan daripada agama itu. Saudara, kalau kita berbakti setiap hari, kita berbakti juga setiap minggu, ya. Namun itu tidak berhasil membuat kita dekat dengan Tuhan. Tidak berhasil membuat kita punya karakter semakin seperti Tuhan Yesus. Maka kita harus menangis kepada Tuhan. Ada yang salah dengan perbaktian kita. Ada yang salah dengan kerohanian kita. Dengan hubungan intim kita dengan Tuhan kita yang seharusnya sangat dekat. Saudara, inilah yang terjadi dengan umat Tuhan. Dan selanjutnya mari kita lihat apa artinya. Ya. Dan kenapa Yesus mengatakan bahwa aku berkata kepada mereka dengan perumpamaan supaya mereka tidak bisa mengerti. Sebenarnya ini lebih kepada ngambeknya Yesus, ya. Putus asanya Yesus, frustasinya dia melihat kekerasan hati daripada umat-umat Tuhan. Lebih daripada itu, bukan dia tidak peduli dengan keselamatan mereka, saudara-saudara. Tidak. Ini hanya ekspresi betul-betul rasa sayang yang tidak bisa kesampaian. Ya, bisa dibilang begitu. Dan rasa sayang ini demi kebaikan orang yang disayang. Aduh, kenapa kamu nggak mau dengar saya? Kamu akan mengalami masalah, kamu akan mengalami musibah. Kalau kamu tidak mau dengar, kamu tidak mau dengar apa yang saya katakan. Sering kita sampaikan begitu kepada orang-orang yang kita kasihi, namun mereka tidak mau mendengar. Dan kemudian akhirnya mereka mengalami masalah seperti yang sudah kita prediksikan. Ya, saudara-saudara. Demikianlah Tuhan Yesus. Dia tahu bahwa umat Tuhan sedang menuju kepada jurang kebinasaan. Dia tahu. Dan dia memberikan nasihat-nasihat. Tapi mereka terus menolak dan menolak dan menolak. Maka dalam frustasinya dia katakan kata-kata yang seperti itu. Tapi ini bukan menyatakan bahwa Tuhan Yesus mau mensyukuri kebebalan hati mereka. Sama sekali tidak. Ya, saudaraku, sama sekali tidak. Di dalam ayat 16 sekarang. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saudara, bagaimana sikap kita ketika kita mempelajari nubuatan? Waktu kita mempelajari nubuatan, Daniel Wahyu, biasanya orang langsung mundur. Karena, aduh pendeta tidak mengerti. Saya kan bukan sekolah teologi, ya. Jadi saya nggak mengerti. Saudara dengarkan, Tuhan Yesus memberikan Alkitab, memberikan kitab Daniel dan Wahyu, kitab-kitab yang berhubungan dengan nubuatan, bukan orang yang sarjana, saudara. Apalagi ya secara khusus harus sarjana teologi. Tidak, saudara. Tidak. Diberikan Alkitab ini kepada semua orang. Itu maksud Alkitab diberikan. Bukan hanya kepada sekelompok orang, saudara. Ya, tidak demikian. Ya, saudara dan saya punya tanggung jawab untuk memakan firman Tuhan itu setiap hari. Saudara dan saya punya tanggung jawab untuk mencari tahu kebenaran yang Tuhan sudah berikan. Ya, saudaraku, kalau saudara belajar bagaimana Alkitab ditulis, ada banyak orang yang berdarah-darah untuk mempertahankan Alkitab ini. Sekarang ada di tangan kita dengan bebas untuk kita baca. Ada zaman di mana orang akan dibunuh kalau kedapatan membaca Alkitab. Ini dalam sejarah. Sejarah gereja, ya. Kita sekarang Alkitab bebas dibaca. Namun setan berhasil mengalihkan perhatian kita dari hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu memastikan keselamatan kita dengan rajin menyelidiki firman Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Saudara, ini hal yang sangat krusial untuk pertumbuhan iman kita. Setan tidak mau ada pertumbuhan iman kita. Setan tidak mau kita selamat, saudara. Itu sebabnya dia mencegah saya dan saudara untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jangan menyerah ketika saudara membaca satu bagian di dalam Alkitab dan saudara tidak mengerti. Jangan menyerah.
saudara, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, firman Tuhan berjanji, dia akan menemukan Tuhan. Di dalam Yeremia 29 ayat 13. Ya, siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan menemukan Tuhan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mau mencari kebenaran Tuhan untuk kita hidupkan, untuk kita praktekkan, maka saudara dan saya akan menemukan kebenaran Tuhan itu. Itu janjinya. Mari kita pergi saja untuk baca di dalam Yeremia 29 ayat 13. Ya saudara-saudara, ini ayat yang luar biasa, di mana Tuhan berjanji, kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka kita akan menemukan Dia. Ya, atau dari ayat 12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dengarkan, Tuhan berjanji. Kalau kita berdoa, maka kita akan didengar oleh Tuhan. Ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, ayat 14. Saudara, ini janji Tuhan. Jangan menyerah ketika saya dan saudara baca Alkitab dan kita bilang, aduh, saya tidak tahu apapun tentang semua hal ini. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka Alkitab seharusnya menjadi buku yang paling utama dan terutama dalam hidup saya dan saudara. Buku yang awal dan yang akhir dalam kehidupan kita setiap hari. Buku yang akan menjadi pelita dalam kehidupan kita yang sedang menuju kegelapan yang terpekat yang pernah ada di atas dunia ini, saudara. Tidak ada jalan yang aman selain di dalam firman Tuhan. Tidak ada informasi yang dapat kita percayai sekarang ini, saudara, selain di dalam firman Tuhan. Inilah waktunya kita sungguh-sungguh menggunakan waktu untuk mencari Tuhan. Seperti tidak pernah kita lakukan sebelumnya. Baik berdoa maupun mempelajari firman Tuhan. Saudara, mari kita kembali kepada umpamaan tadi di dalam Matius pasal yang ke-13. Jadi tanah yang di pinggir jalan ya saudara, dia keras. Dia keras. Itu sebabnya tidak bisa benih bertumbuh. Ya, biasanya orang buang batu, menyingkirkan ya, semua batu ke pinggir-pinggir jalan. Sehingga pinggir jalan itu adalah tempat yang keras. Di dalam sekarang ayat yang ke-20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Dan inilah jenis tanah yang digambarkan dengan tanah yang kedua. Ya, saudara-saudara, menggambarkan ketika media Persia memberikan ya kelepasan kepada orang Israel dari Babel. Sepertinya satu kebenaran betul-betul diterima. Wah, benar, ternyata nubuatan 70 masa, 70 tahun di Babel ternyata benar. Dan mereka pulang dengan sukacita untuk kembali membangun Yerusalem dan bait suci yang ada di Yerusalem. Tapi ketika mereka mendapatkan tantangan dari musuh-musuh di sekitar mereka, semua informasi yang saya ceritakan ini ditulis dalam buku Esra. Ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan, maka yang terjadi mereka berhenti. Ya, saudara-saudara, mereka tidak melanjutkan pembangunan yang ada untuk beberapa tahun lamanya. Kemudian Esra datang pada tahun 457. Jadi saudara bayangkan, ya, tahun 539 bisa dibilang Babel dikalahkan di atas 538. Kemudian perintah untuk kembali membangun Yerusalem dikeluarkan tahun 536 atau 535. Genap 70 tahun dari tahun 606 atau 605 dimulai, maka 70 tahun digenapi. Sesudah itu mereka coba bangun, tapi ya, pembangunan itu terhalang oleh banyak oposisi. Kemudian Kores yang memberikan perintah sudah meninggal, sekitar tahun 530 dia meninggal. Kemudian raja yang baru tidak mengetahui apa-apa, tahun 522 Darius datang, naik tahta jadi raja. Kemudian diperintahkan untuk diselidik apakah memang ada pembangunan, ya, perintah untuk membangun kembali Yerusalem dikeluarkan. Dan setelah
Darius mengeluarkan perintah untuk diselidiki, didapatilah bahwa memang ada perintah dari Kores. Sehingga Darius memberikan izin untuk meneruskan pembangunan. Akhirnya tahun 515, saudara-saudara, ya sekitar 20 tahun sejak perintah untuk kembali ke Yerusalem, maka bait suci itu berhasil ditabiskan, berhasil dibangun. Tapi oleh karena musuh-musuh daripada umat-umat Tuhan di sekitar Yerusalem terus merongrong mereka, ya, yang terjadi adalah bahwa akhirnya pekerjaan pembangunan terhenti sama sekali. Mereka tidak bisa melanjutkan. Dan karena tembok ke Yerusalem maupun gerbang-gerbangnya masih banyak yang rusak, sehingga musuh itu bisa datang kapan saja dan mengganggu umat-umat Tuhan. Sampai tahun 457, bisa dibayangkan ya, dari tahun 515 sampai 457, ya 60 tahun lebih, ya hampir 70-an tahun jaraknya, baru Ezra digerakkan oleh Tuhan untuk kembali meneruskan pekerjaan untuk membangun Yerusalem. Sesudah 13 tahun dia berusaha untuk melakukan pekerjaan itu, ya bisa dibilang dia dapat tantangan dan tidak bisa melanjutkan. Tapi Tuhan mengirimkan Nehemia untuk membantu dan menyelesaikan pekerjaan. Ya, akhirnya Nehemia datang. 12 tahun dia menjadi gubernur, rela meninggalkan suatu jabatan yang tinggi dan hidup yang nyaman untuk membangun, meneruskan pembangunan daripada bait suci. Saudara-saudara, ini suatu tokoh yang luar biasa, Nehemia. Akhirnya selesai pembangunan daripada Yerusalem itu, saudara-saudara. Ya, pada tahun 408 maka selesailah pekerjaan daripada pembangunan, bisa dibilang dari pembangunan Yerusalem maupun jalan-jalannya. Dan 408 bisa dibilang adalah waktu yang terakhir yang ada di dalam Alkitab sebelum datanglah perjanjian baru. 400 tahun lebih kita tidak tahu ada apa yang terjadi. Dan inilah jenis tanah yang ketiga, ya, ketika Greek berkuasa dari tahun 331 sampai 168, bisa dibilang betul-betul umat-umat Tuhan dihelenisasi, ya, betul agamanya kemudian menjadi agama campuran dengan Helenisme dari Yunani, saudara-saudara. Dan ini yang membuat betul-betul umat Tuhan tidak bisa bersinar dan bertumbuh dan menghasilkan buah. Karena begitu banyak campuran ajaran-ajaran palsu yang ada di dalam kehidupan mereka. Dan ketika zaman Yesus tiba, di zaman Roma, ya, maka agama daripada umat-umat Tuhan sudah begitu formal dan hilang kekuasaannya. Saudara, inilah yang dilambangkan dengan besi campur tanah liat. Ya, bisa dibilang besi campur tanah liat. Ya, agama Roma dan kekuasaan politik Roma dan agama daripada umat-umat Tuhan, orang Israel, bangsa Israel pada zaman Yesus bersatu. Ya, mereka bersatu. Dan apa yang terjadi ketika mereka bersatu? Agama dan negara ini, penganiayaan. Penganiayaan kepada siapa? Sang Mesias itu, Yesus sendiri. Dia mati oleh karena joint forces, ya, gabungan kekuasaan antara agama, pemimpin agama daripada umat-umat Tuhan, imam besar sendiri yang mengadili Yesus, dan mereka memutuskan dengan saksi-saksi palsu bahwa Yesus harus dan layak untuk dihukum mati. Dan karena mereka tidak punya kekuasaan sipil, mereka harus pergi kepada Pilatus. Maka Pilatus menyelidiki Yesus dan dia dapati bahwa Yesus tidak punya salah apa-apa. Bahkan istrinya mengirimkan surat untuk memperingati dia untuk jangan berbuat yang jahat terhadap Yesus. Tapi Pilatus lebih mementingkan, saudara-saudara, kedudukannya. Dia ingin ambil hati kepada konstituennya, yaitu rakyat dan pemimpin-pemimpin agama daripada Yahudi. Dan dia lebih memilih untuk membiarkan Yesus dibunuh oleh karena tuntutan daripada orang banyak umat-umat Tuhan. Ya, saudara, ini adalah peristiwa yang perlu saya dan saudara pahami dengan baik karena sejarah akan berulang di akhir zaman. Apa yang sejarah akan berulang di akhir zaman, saudara-saudara? Bahwa apa yang sudah terjadi
akan terjadi lagi. Bagaimana caranya? Saudara, pada zaman Yesus, sesudah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga, maka lahirlah suatu generasi yang murni daripada umat-umat Tuhan, yaitu orang-orang Kristen. Jumlahnya sangat sedikit. Ya, di ruangan atas, di dalam Kisah pasal 2, ketika mereka berdoa selama 10 hari, maka Roh Kudus turun. Dan mereka bisa berbicara dalam banyak bahasa yang lain. Ya, inilah yang disebut dengan bahasa roh sebenarnya. Bahasa roh yang sejati. Mereka bisa berbicara dalam bahasa lain demi pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Kalau tidak diberikan kemampuan berbahasa roh, Injil tidak akan dengan cepat tersebar ke seluruh dunia, saudara. Ya, ini yang terjadi di dalam Kisah 2. Dan ini menggambarkan, ya saudaraku, tanah yang baik. Tanah yang baik dimulai ketika satu benih itu masuk ke dalam tanah yang baik. Saudara, siapa benih itu? Mari kita lihat di dalam Yohanes yang ke-12. Pasal yang ke-12 ayat 24. Ya, firman Tuhan berkata, atau dari ayat 23 kita baca, tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara, ketika Yesus datang mati di kayu salib, dia sedang menjadi benih yang masuk ke dalam tanah itu. Dan dengan demikian, dia menghasilkan banyak buah dari murid-muridnya, dari pergerakan gereja Kristen. Dengan demikian, ini adalah kegenapan dari nubuatan Daniel 2. Apanya yang digenapi? Mari kita kembali kepada Daniel 2. Di dalam Daniel 2 disebutkan, ya, saudara-saudara, bagaimana sesudah kerajaan yang keempat, sesudah kerajaan Roma dan besi bercampur tanah liat yang akan membuat penganiayaan kepada umat-umat Tuhan di akhir zaman, umat-umat Tuhan yang sejati, umat-umat Tuhan yang palsu, Kristen yang palsu, Kristen yang tidak sejati, yang tidak sungguh-sungguh, akhirnya akan menganiaya umat-umat Tuhan yang sejati. Nah, saudara perhatikan, ya, bagaimana itu terjadi. Ya, di sini disebutkan, tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Kapan kerajaan itu dimulai? Kerajaan Allah itu kapan dimulai? Saudara, dimulai waktu Yesus datang ke atas dunia ini dan bekerja. Dari mana saya tahu? Mari kita pergi ke dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12. Ya, saudara. Mulai ayat 27. Mari kita lihat 27, ya. Firman Tuhan berkata, jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hatimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka dikatakan di dalam ayat 28, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ingat, di dalam mimpi itu, batu tanpa pertolongan manusia, tanpa pertolongan tangan manusia. Artinya itu adalah kuasa Allah, bahwa batu itu yang melambangkan kerajaan Kristus sedang berguling jatuh dari gunung. Ya, saudara, ini menyatakan bahwa waktu Yesus mati di kayu salib dan waktu Yesus berkhotbah di atas bukit, saudara. Ini bagaimana Yesus, kalau kita baca Matius 5, 6, dan 7, khotbah Yesus di atas bukit, ini adalah prinsip-prinsip daripada kerajaan Allah. Yang kita sebut prinsip-prinsip dari kerajaan kasih karunia.
ya, kerajaan kasih karunia Yesus yang dimulai waktu dia berkhotbah ya di atas bukit ya pada saat itu. Kemudian ketika dia mati di atas bukit itu, maka itu melambangkan batu yang sudah sementara berguling menuju kepada patung itu untuk menghancurkan semua kerajaan-kerajaan yang ada. Ketika antikristus akan muncul, maka Yesus akan segera datang dan menghabisi antikristus itu. Dan inilah skenario di akhir zaman, saudaraku. Ya, kita lihat dengan jelas bahwa ini yang dinyatakan oleh perumpamaan. Ya, kita mengerti sekarang dengan jelas bahwa perumpamaan yang selama ini mungkin kita mendengarkan perumpamaan ini berulang kali, saudara-saudara. Ya, namun kita mungkin tidak melihat sebelumnya bahwa ini berbicara sangat dalam. Ya, saudaraku. Ini menggambarkan apa yang akan terjadi dengan umat Tuhan dan secara pasti, ya, benih itu, ya, ketika dia mati, Yesus ketika dia mati, maka dia sedang memulai kerajaan Allah di atas dunia ini, saudara. Dan ini suatu pekabaran yang sangat menguatkan saya dan saudara. Pada akhirnya kerajaan Allah yang menang. Ya, pada akhirnya prinsip-prinsip daripada kerajaan kasih karunia itu yang akan menang. Yang akan menang, saudaraku. Ya, kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu yang akan menang. Secara logika banyak orang akan bilang bagaimana itu menang. Ya, tapi Yesus ditampar pipi kiri, dia ditampar pipi kanan, dia tidak mengeluh. Waktu disalib, semua diperlakukan kepada dia dan semua ajaran kerajaan kasih karunia yang dia sampaikan, dia praktekkan, saudara. Bukan cuma teori, tapi betul-betul dia praktekkan. Ya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Saudara, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sedang bangun kerajaan kasih karunia-Nya, ya, di atas dunia ini. Dan dengan dia mati, maka kehidupannya menghasilkan banyak buah. Yaitu orang-orang Kristen yang rela mati demi mempertahankan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, inilah yang mau disampaikan oleh Daniel 2 kepada kita. Dan ini juga yang disampaikan oleh Tuhan dengan perumpamaan yang selama ini mungkin kita baca dan kita tidak melihat kebenarannya yang dalam. Nah, sekarang saudara, kita sudah lihat bahwa 4 tanda ini betul-betul harmonis senada dengan 4 tipe kerajaan. Dan bisa dibilang, ya, dari segi musuh umat Tuhan, maka di kerajaan Roma dia mencapai puncak, ya, puncak kekerasannya. Tapi dari sisi umat Tuhan, ya, ini bisa dibilang Kristus melawan antikristus. Dari sisi umat Tuhan, di zaman yang tanah yang baik itu ada di zaman Roma ketika Yesus datang dan memulai pergerakan gereja Kristen. Bisa dibilang di atas dunia ini. Dan saudara-saudara, ya, bisa dibilang juga bahwa ketika umat-umat Tuhan, orang Israel, ya, orang Yahudi menolak Yesus dan bahkan membunuh saksi-saksi kepada Yesus. Stefanus dibunuh. Maka bisa dibilang mereka memulai satu proses pengulangan dari zaman Babel, bahkan dari zaman sebelumnya bangsa Israel, saudara, ya, yang selalu tidak menjadi tanah yang baik. Tapi kemudian, ya, bisa dibilang orang umat Tuhan ditolak. Kemudian tanah yang kedua sesudah Roma, di zaman Roma, saudara, sampai zaman kedatangan Yesus yang kedua kali, maka akan terjadi lagi 4 tanah ini, saudaraku. Bisa dibilang begitu. Ya, dan puncaknya tanah yang baik itu akan terjadi di akhir zaman. Akan terjadi di akhir zaman ketika Yesus datang kedua kali untuk menjemput suatu umat yang layak bagi dia. Saudara, ini yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yesus akan datang, itulah tanah yang subur. Dan yang selama ini dalam seri apakah ini akhir dunia, saya mengatakan bahwa firman Tuhan, nubuatan yang diberikan oleh Yesus menyatakan bahwa pada akhirnya
yang akan berkuasa di atas dunia ini adalah orang-orang Kristen. Namun bukan orang Kristen yang sejati, ya, tapi orang Kristen yang sudah tercemar dengan politik dan berusaha untuk menguasai dunia, untuk menyatakan kekuasaan mereka di atas dunia. Ini yang dinubuatkan oleh Alkitab. Dan apa yang terjadi? Ada sebagian umat Kristen sejati yang tidak akan tunduk. Mereka akan dianiaya seperti Yesus dan murid-murid oleh orang-orang yang mengaku umat Allah. Dan orang-orang yang mengaku sebagai umat Allah yang menganiaya ini melakukan itu dalam pengertian bahwa mereka berpikir mereka sedang melakukan kehendak Allah. Ini ayat yang sudah berapa kali kita baca di dalam Yohanes 16, ya, ayat 2. Sekali lagi saya ingin bacakan, ya, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini sudah terjadi, saudara, pada zaman Yesus. Ini sudah terjadi, dan dengan demikian ini juga akan terjadi di akhir zaman. Umat Kristen yang sejati, yang hidup berdasarkan Alkitab sepenuhnya, mengikut Yesus, mempunyai karakter Yesus, ya, dan percaya kepada nubuatan-nubuatan yang Yesus berikan. Mereka dituntun oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan yang kedua kali. Dan saudara, mereka akan mengalami penganiayaan. Dan saudara, dari mana saya tahu bahwa jumlah mereka tidak banyak? Oleh sebab Alkitab menggambarkan bahwa umat-umat ini adalah satu kelompok yang disebut sebagai 144.000. Saya mau tanya saudara-saudara, umat Kristen di atas dunia ini 2,5 miliar. Kalau Alkitab bilang, dan Tuhan Yesus sebutkan itu akan terjadi ketika bahkan gereja Kristen belum dibentuk, belum ada. Ya, Yesus sebutkan bahwa antikristus akan datang, dan antikristus itu berasal dari dalam Mesias palsu. Dan kita sudah pelajari, Mesias palsu equals dengan binatang yang pertama dalam Wahyu 13, dan nabi palsu equals, ya, sama dengan binatang yang kedua dalam Wahyu pasal 13. Ini adalah agen-agen setan yang akan berusaha untuk menyiksa, menganiaya orang-orang Kristen sejati yang tidak akan tunduk kepada kekuasaan daripada antikristus, yang akan memberikan tanda supaya saudara dan saya dapat berjual atau membeli. Dengan kata lain kita bisa katakan, tapi orang Kristen yang sejati, umat Tuhan yang sejati, tidak akan mau menerima tanda binatang. Apalagi tunduk menyembah patung dari binatang itu untuk menghormati binatang yang pertama. Saudara, saya mau sampaikan bahwa jumlah mereka 144.000. Saya mau tanya, mari kita berpikir sekarang. Kalau orang Kristen ada 2,5 di atas dunia ini, sedangkan umat Kristen yang sejati dinubuatkan oleh Alkitab, ya, disebutkan 144.000. Apakah ini bukan yang disebutkan di dalam Alkitab akan terjadi? Saudaraku, mari kita pergi kepada buku Wahyu. Ya, saya ingin buktikan apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah suatu kenyataan. Ya, saudaraku, kalau kita pelajari Alkitab, maka umat Tuhan yang sejati itu selalu minoritas. Selalu minoritas, saudara. Yosua dan Kaleb, umat Tuhan yang mengintai tanah Kanaan, mereka adalah minoritas karena 10 pengintai bilang, aduh, kita nggak bisa kalahkan Kanaan. Yosua dan Kaleb membuka, merobek-robek jubah mereka, ya, dan mereka bilang, ayo kita akan mampu kalahkan. Tapi mereka malah ingin dibunuh, saudara, oleh semua rakyat yang sudah termakan dengan 10 pengintai. Saudara, umat Tuhan yang sejati selalu minoritas. Ketika Musa sedang ada bertemu dengan Tuhan di atas Bukit Sinai selama 40 hari, orang-orang ini mulai lelah menunggu 40 hari. Kemudian mereka mulai makan, minum, dan terjadilah tari-tarian, mulai berdansa-dansa, dan bersukaria. Akhirnya datang ilham dari setan untuk, ayo kita kembali ke Mesir. Ngapain kita nggak jelas dengan
Musa itu apa yang terjadi sama dia? Ayo kita kembali ke Mesir dan biarlah lembu emas yang menuntun kita pulang. Saudara, dengarkan ya. Namun ketika Musa turun, Musa sendiri, saudara, dia lempar 2 loh batu itu menghancurkan lembu emas itu. Dan saudara, ya, seluruh suku Lewi langsung berpihak di belakangnya. Musa menantang, kalau kalian mau berbakti kepada Tuhan, ayo berdiri di sisi sini. Kalau tidak, kalian akan ya, dihukum oleh Tuhan. Tapi banyak yang tidak mau untuk berdiri di sisi Tuhan, saudara-saudara. Suku Lewi berdiri dengan Musa. Itu sebabnya Lewi akhirnya diberikan keistimewaan oleh Tuhan untuk menjadi imam yang melayani di bait suci. Hanya suku ini yang diberikan kesempatan itu, saudara. Ini suku Lewi jumlahnya tidak banyak, tapi mereka berdiri dengan Musa untuk berpihak kepada Tuhan. Sementara mayoritas daripada umat Tuhan, ya saudara-saudara, sudah betul-betul termakan dengan agama Babylon, menyembah berhala, ya, berhala dari emas, lembu, saudara-saudara. Ini yang terjadi. Kemudian, ya kita lihat dalam perjalanan sejarah bahwa umat Tuhan selalu adalah pihak minoritas di antara ya umat Tuhan yang sejati, maksud saya. Selalu adalah pihak yang minoritas, bisa dibilang, yang selalu berserah dan bergantung kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, umat Tuhan yang sejati. Ya, kemudian umat Tuhan, kita sudah bahas tadi agama daripada umat Tuhan, orang Israel sudah menjadi begitu formalitas sampai tiba di zaman Yesus. Dan berapa banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, di ruangan atas itu hanya 120 orang. Saudara-saudara, ya, tidak banyak. 120 orang saja. Dan Alkitab menubuatkan hal yang sama akan terjadi di akhir zaman. Saudara, panggilan kepada saya dan saudara pada saat ini, ya, apa yang akan saya dan saudara lakukan dengan panggilan Tuhan ini? Kerajaannya sedang datang. Kita sudah ada di akhir zaman, di zaman besi campur tanah liat. Dan kita lihat kenyataannya seperti itu di atas dunia sekarang ini. Agama Kristen dan politik sekarang tidak bisa dipisahkan. Ya, semua bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan duniawi mereka atas nama agama. Ini kesalahan dalam sejarah yang tidak boleh seharusnya kita ulangi, saudara. Ya, Tuhan dengan segala kesungguhan hati, dengan segala bisa dibilang yang bisa dia lakukan, sedang memberikan panggilan kepada jemaat Laodikia. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dia, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia dengan aku. Saudara, ini adalah panggilan bahwa Yesus tidak ada di dalam orang-orang Laodikia. Ya, simbol gambaran daripada orang Kristen di akhir zaman. Bahwa Yesus tidak ada di dalam hati kita. Ketika Yesus tidak ada di dalam hati kita, semua simptom masalah muncul. Yaitu kita merasa diri kaya. Kita merasa bahwa kita ini punya pakaian. Kita merasa kita bisa melihat, tapi sebenarnya kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa mengerti. Kita bisa melihat, tapi kita tidak bisa mengerti. Ya, saudara, kesalahan yang sama sedang terjadi di zaman. Kesalahan pada zaman Yesus, kesalahan yang sama terjadi juga pada zaman kita di akhir zaman ini. Tapi ada satu umat yang merupakan tanah yang subur. Dan saya lebih mau fokus kepada solusi daripada masalah. Ya, saudara, apakah saudara juga seperti itu? Mari kita lihat bahwa ada pengharapan. Ya, ada satu umat Kristen yang sejati, yang tidak akan kompromi dengan dosa. Dan mereka, saudara-saudara,
sungguh luar biasa. Ya, di dalam Wahyu pasal 7 ini disebutkan, ya, saudara-saudara, ya, disebutkan ini adalah orang-orang yang tidak mau menerima tanda binatang itu. Saudara tahu kenapa tanda binatang itu muncul dan harus ditaruh di tangan kanan dan di dahi? Karena setan selalu meniru apa yang Tuhan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang suruh kepada orang Israel, mereka harus menaruh hukum Tuhan yang ditulis di tangan kanan dan di dahi. Mengapa? Untuk mengingatkan mereka jangan pernah melanggar hukum Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Di akhir zaman, ya, akan ada dua kelompok umat Tuhan. Bisa dibilang akan ada dua kelompok di atas dunia ini. Orang yang menerima tanda binatang maupun yang tidak. Kristen sejati tidak akan terima. Karena kalau menerima tanda binatang itu berarti menjadi milik antikristus dan bukan menjadi milik Tuhan. Ya, saudara. Namun orang-orang yang lolos, yang tidak akan menerima tanda binatang ini adalah orang-orang yang menerima yang namanya meterai Allah. Mari kita lihat. Kita akan baca ayat 1, tapi sebelumnya mungkin kita baca ayat yang sebelumnya di dalam Wahyu pasal 6. Mari kita lihat Wahyu pasal 6 mulai ayat 15. Ini adalah meterai yang ke-6, saudara. Di dalam meterai yang ke-6. Meterai yang ke-7 adalah kedatangan Tuhan. Meterai yang ke-6 adalah peristiwa sebelum kedatangan Tuhan. Dan disebutkan di sini. Dan raja-raja di bumi. Dan pembesar-pembesar. Serta perwira-perwira. Dan orang-orang kaya. Serta orang-orang berkuasa. Dan semua budak. Serta orang merdeka. Bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara dengarkan, kalau kita lihat ini konteksnya adalah kedatangan yang kedua. Kalau kita baca menjelang kedatangan yang kedua, apa yang terjadi? Akan ada dua kelompok orang. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang berseru kepada gunung dan batu. Timpalah kami, karena mereka tidak tahan melihat kekudusan, kesucian daripada anak Allah yang luar biasa itu. Mereka tidak akan tahan dalam hari murka anak domba itu ketika Yesus datang. Ini adalah orang-orang yang tentunya sudah menerima tanda binatang, saudara. Dan mereka bisa makan dan minum dengan bebas. Mereka tidak diancam hukuman mati. Tetapi mereka bertentangan dengan Tuhan. Siapakah orang-orang yang dapat bertahan? Itu adalah pertanyaan di dalam ayat yang terakhir. Wahyu pasal yang ke-6. Mari kita lihat apa jawabannya. Di dalam Wahyu 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan mereka menahan keempat angin bumi. Supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Dia membawa meterai Allah yang hidup. Dan dia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Saudara, dengarkan ya, banyak orang yang bilang bahwa ini literal, ini harafiah. Sebagian orang percaya bahwa ini harafiah. Sebagian orang percaya bahwa ini hanya simbol. Saya tidak peduli apa yang saudara percaya. Tapi yang dikatakan di Alkitab ini yang lebih penting. Setan ini licik sekali, saudara. Kadang-kadang kita lebih tertarik dengan package, dengan bingkisan, daripada dengan isi. Saudara, isinya di sini bukan soal apakah ini literal atau ini simbol. Ya, bukan itu. Tapi isinya ini adalah orang-orang yang akan selamat ketika kesesakan yang besar itu terjadi, sudah. Ini adalah orang-orang yang selamat
selamat. Mereka adalah orang-orang yang dimeteraikan. Saudara, kenapa disebutkan mereka orang-orang yang dimeteraikan di dahi mereka? Karena nama mereka di buku kehidupan sekarang tidak akan dikeluarkan lagi. Apapun yang terjadi, nama mereka tidak akan dikeluarkan lagi. Itulah fungsinya daripada pemeteraian. Pemeteraian dia menyatakan ini adalah milik, ini adalah sah, ini ofisial, ini resmi, dan sesuatu yang dimeteraikan tidak dapat dibatalkan, saudara. Apa yang sudah dimeteraikan, maka ketika itu terjadi, saudara, saya dan saudara yang dimeteraikan, saya berdoa bahwa itu adalah saya dan saudara. Ketika kita dimeteraikan, maka masa kesesakan yang besar itu akan terjadi di dalam Daniel 12 ayat 1. Saudara, ini urutan-urutannya, ya, bahwa ini yang dibicarakan, bahwa kerajaan Allah itu sedang datang. Kerajaan Allah itu sedang datang. Dia yang digambarkan di dalam Daniel 2 seperti batu yang sedang berguling tanpa pertolongan tangan Tuhan. Batu itu sudah mulai berguling sejak Yesus mati di kayu salib. Dan sambil menunggu munculnya Antikristus, menyatakan dirinya, mengeluarkan undang-undang yang menentang undang-undang Tuhan. Ya, dari mana kita tahu? Karena dia menyuruh seluruh dunia menyembah patung. Saudara dengarkan, agama Babel menyembah patung. Dan ketika dia suruh seluruh dunia untuk menyembah patung, dan orang ada yang tidak mau menyembah patung, maka mereka akan dibunuh. Saudara, ini waktu masa kesesakan besar yang ada di depan saya dan saudara. Bagaimana kita mempersiapkan diri? Saya dan saudara harus mendapatkan meterai Allah. Apa itu meterai Allah, saudara? Ini suatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Ya, setan sangat licik. Setan berusaha supaya kita tidak selamat. Setan membuat orang ketika berbicara 144.000 yang diperdebatkan, apakah ini simbol, apakah ini harafiah, tidak penting. Sekali lagi saya katakan ini simbol atau harafiah, saudara. Tidak penting. Yang penting, saudara, bahwa saya dan saudara harus menjadi bagian dari 144.000 itu. Mari kita lihat, saudara, bagaimana mereka digambarkan, saudara, ya. Mereka adalah orang-orang yang mari kita pergi sekarang ya ke dalam Wahyu 14 untuk melihat bagaimana mereka digambarkan. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya. Nama siapa? Nama Yesus dan nama Bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Saudara dengarkan, sebelum kita menjadi orang kudus di surga, saya dan saudara harus jadi orang kudus di atas dunia ini. Kelompok 144.000 disebutkan tidak bercelah, tidak terdapat dusta di mulut mereka. Tentu saja ini sesudah hidup mereka dijamah, diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Bukan oleh kekuatan mereka, tapi oleh kasih karunia Tuhan. Mereka diubahkan. Saudara, dengarkan bahwa saya dan saudara harus diubahkan, harus mengalahkan dosa. Sementara saya dan saudara masih di atas dunia ini. Kita tidak mungkin ke surga kalau kita tidak mengalahkan dosa di atas dunia. Kita tidak mungkin menjadi orang kudus di surga
kalau kita belum menjadi orang kudus di dunia. Tuhan memperlihatkan bahwa yang 144.000 ini, mereka orang-orang yang luar biasa dalam karakter. Di dahi mereka mendapatkan meterai Allah, yaitu nama Yesus. Nama Allah ada di dahi mereka. Ini adalah meterai Allah, saudara. Meterai digunakan zaman dulu untuk menyatakan kepemilikan. Setiap sapi, setiap ternak yang dimiliki oleh seseorang harus dimeteraikan, menyatakan ini milik saya, ini kepemilikan. Saya dan saudara yang akan selamat, yang akan masuk dalam kelompok 144.000 adalah orang-orang yang dimeteraikan Allah di dahi kita. Artinya kita dinyatakan milik Tuhan karena namanya Yesus, namanya Allah kita ada di dahi kita. Apa yang dilambangkan oleh nama, saudara? Nama melambangkan karakter. Nama melambangkan tabiat. Saudara, hanya tabiat yang akan dibawa ke dalam kerajaan surga. Harta kita tidak akan dibawa. Mobil kita, rumah kita, ya tanah kita, gedung-gedung yang menjadi milik kita, apapun itu tidak akan dibawa ke surga, tidak akan membawa kita ke surga, saudara. Tapi kalau saya dan saudara memiliki karakter Yesus, memiliki sifat seperti Yesus, yang tidak mungkin saya dan saudara miliki dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita perlu untuk setiap hari mendekatkan diri kepada Yesus, duduk dekat kaki Yesus, maka saya dan saudara akan memiliki karakter Yesus. Kita harus banyak menghabiskan waktu dengan dia, maka kita akan jadi sama dengan dia. Kita akan melihat dia setiap hari, maka kita akan jadi sama dengan dia. Kalau kita mendengarkan suaranya setiap hari, maka kita akan jadi sama dengan dia. Pertanyaannya, apakah saya dan saudara melihat dia selalu atau dunia? Apakah saya dan saudara memikirkan dia selalu atau harta dunia? Karena di mana hatimu berada, ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita dengan Yesus di surga, maka kita akan selalu ada di sana dan kita diubahkan oleh kasih karunia-Nya dari hari ke hari. Saudara, harapan saya dan harapan Tuhan saya adalah saya dan saudara akan diselamatkan ketika Dia datang. Dan syaratnya hanya kalau saya dan saudara memiliki meterai Allah, cap karakter Yesus, Tuhan kita. Apakah kita miliki itu? Kalau kita belum miliki itu, karena kita masih sering marah, karena kita masih sering bohong, karena kita sering juga ya melakukan kehendak kita dan melawan kehendak Tuhan, mari kita datang merendahkan diri, menangis kepada Tuhan. Menangis kepada Tuhan, saudara, supaya kita bisa diubahkan. Semakin hari, semakin seperti Yesus. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang selalu menemplah kami, yang selalu membujuk kami, yang selalu menuntun kami. Tuhan, tolong kami pada hari ini kalau kami mendengarkan suara-Mu. Janganlah biarkan kami mengeraskan hati kami. Tapi biarlah kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu saja, Tuhan. Kau tahu kami tidak mampu untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dengan kekuatan kami sendiri. Tapi Tuhan, tolong kami, ubahkan kami. Jangan biarkan kami binasa, Tuhan. Ketika Engkau datang pada kali yang kedua, ingatlah akan aku. Biarlah doa dan iman dari pencuri di kayu salib itu boleh menjadi doa dan pengharapan kami saat ini. Berkati semua yang mendengarkan secara langsung maupun rekaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih untuk selalu bergabung dengan kami. Tuhan memberkati saudara. Baiklah, terima kasih Pendeta telah membawakan materi kita pada siang ini. Sungguh luar biasa. Bagi teman-teman atau saudara-saudara yang ingin
mengikuti Bible Study lanjutan ataupun ada pertanyaan terkait pembahasan, bahkan ingin didoakan ataupun konsultasi Alkitab, bisa menghubungi nomor yang tertera di screen saudara-saudara, yaitu 0896 38 41 1655. Dan juga mungkin saudara-saudara ingin mendengar kembali rekaman, bisa melihatnya di YouTube, bahkan di Facebook, yaitu ada tertulis dan God's Word Ministry. Terima kasih atas kehadiran kita semua, dan terima kasih pendeta juga telah membawakan materi pada siang ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.